Perang Dunia Ketiga di depan mata, Inggris kirim pasukan ke Ukraina. Bahaya perang Rusia-Ukraina semakin terlihat setelah angkatan bersenjata kerajaan Inggris ini mengerahkan pasukannya. Kementerian Pertahanan Inggris memastikan bahwa ini adalah jawaban atas provokasi yang terus dilakukan oleh Rusia. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari UK Defense Journal, sejumlah tentara Inggris dikirim ke Ukraina dengan menggunakan 2 unit pesawat angkut Boeing C-17 Globomaster 3 milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris Senin 17 Januari. Tidak hanya itu, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengkonfirmasi pengerahan sejumlah senjata sistem peluncuran rudal ke Kiev. Secara resmi, Wallace memberikan pernyataan terkait pengerahan pasukan dan unit senjatanya dalam dukungan perlawanan Ukraina terhadap Rusia. Hingga hari ini puluhan ribu tentara Rusia ditempatkan di dekat perbatasan Ukraina. Mereka dilengkapi dengan tank, kendaraan tempur lapis baja, artileri roket, dan rudal balastik jarak pendek, tegas Will. Saya hari ini bisa mengkonfirmasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa mengingat perilaku yang semakin mengancam dari Rusia dan di samping dukungan kami saat ini, Inggris menyediakan bantuan keamanan baru untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina, jelasnya. Wales juga menjelaskan bahwa perang pasukan Inggris adalah untuk memberikan pelatihan singkat kepada personel militer Ukraina. Kemudian Inggris juga mengirim sistem senjata pertahanan ringan AT-484 mm dengan kemampuan anti kendaraan lapis baja dan sistem senjata pertahanan milik Rusia. Aksi pasukan Inggris ini tergabung dalam operasi yang diberi nama Sandi Orbital. Sementara itu, jumlah tentara Inggris yang dikerahkan ke Ukraina tidak diungkapkan secara detail. Hal itu dilakukan karena alasan keamanan. Terlibatnya militer Inggris membuat kemungkinan pecahnya perang Rusia-Ukraina kian besar. Bukan tidak mungkin juga konflik kedua negara bisa jadi pemicu meletusnya Perang Dunia Ketiga. Mengingat Ukraina didukung penuh oleh Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara anggota NATO lainnya. Drone Turki bisa tentukan siapa pemenang perang Ukraina. Rusia mengklaim baru-baru ini menembak jatuh 40 drone Bayraktar buatan Turki. Meski demikian, Moskow hanya menemukan 1 bangkai drone sebagai bukti di Suriah. Adapun ilmuwan politik di Universitas Stanford, Amerika Serikat, Francis Fukuyama mengatakan pengiriman drone Bayraktar TB2 Turki ke Ukraina ini bisa menjadi pengubah permainan dalam konflik di Ukraina. Rusia mengandalkan tauruan mereka berdasarkan sistem pertahanan udara jarak pendek dan bergerak pansir yang telah beraksi di Suriah dan Libya. Turki dan Fukuyama berdasarkan argumen mereka pada keberhasilan Bayraktar di Nagorno-Karabakh, Libya dan Suriah, serta baru-baru ini dalam perang Tigray, Ethiopia. Tapi siapa yang benar? Banyak hal tergantung pada apakah Rusia benar-benar dapat memberikan hasil positif dalam menggagalkan serangan drone di wilayah Donbas di Ukraina. Sejauh ini setidaknya ada 1 serangan Bayraktar yang berhasil dilancarkan. Sistem pertahanan udara Rusia dan drone Turki telah lama adu kuat di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan Ukraina. Nah, jika situasi seperti perang muncul, maka kedua senjata itu akan menunjukkan kekuatannya terhadap satu sama lain. Namun banyak negara di dunia secara aktif memainkan peran untuk mencegah kemungkinan perang. Bahkan Ukraina telah menempatkan drone Bayraktar TB2 yang dibeli dari Turki di perbatasan Rusia. Hanya sebulan yang lalu, Ukraina menyerang kelompok pemberontak yang didukung Rusia di Crimea dengan bantuan pesawat tidak berawak dari Turki. Ukraina mengklaim 2 tentaranya tewas dalam serangan oleh howitzer D-30 122 mm milik pemberontak ini.
Banyak negara barat termasuk Ukraina, Amerika Serikat telah mengkritik Rusia karena mendukung pemberontakan ini, tetapi Moskow selalu membantah klaim ini. Pada saat yang sama, drone Bayraktar TB2 Turki juga telah mengubah gelombang banyak perang. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan drone dalam konflik regional kecil telah membuktikan kegunaannya. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace membuat pernyataan yang sangat kuat tentang drone Turki di Suriah. Dia kemudian mengatakan drone buatan Turki mengubah situasi geopolitik global. Banyak negara telah menunjukkan minat untuk membeli drone Turki, juga termasuk Qatar dan Ukraina. Drone ini telah disiapkan oleh perusahaan yang mengklaim senjatanya lebih mematikan. Baker mulai memproduksi suku cadang mobil pada 1984, kemudian bergabung dengan industri kedirgantaraan. Anggota NATO, Polandia mengatakan tahun lalu bahwa mereka akan membeli 24 drone TB2 dari Turki. Turki mengklaim banyak negara NATO lainnya juga sedang dalam pembicaraan untuk membeli drone tempur tersebut. Rusia berencana gempur Ukraina dengan 175.000 tentara awal tahun. Rusia dilaporkan berencana untuk melakukan serangan militer terhadap Ukraina yang paling cepat dapat terjadi pada awal tahun depan. Sebuah laporan dari The Washington Post pada hari Jumat menyebutkan Moskow berencana melakukan serangan multifront yang melibatkan 175.000 tentara. Laporan itu berlandaskan pada pernyataan pejabat Amerika Serikat dan dokumen intelijen. Hal tersebut juga diperkuat dengan informasi bahwa Rusia telah mengerahkan lebih dari 90.000 tentaranya di perbatasan dengan Ukraina. Rencana itu melibatkan pergerakan ekstensif 100 kelompok taktis batalion dengan perkiraan 175.000 personel bersama dengan baju besi, artileri, dan peralatan, ujar seorang pejabat yang dikutip The Washington Post. Sementara itu, informasi dari dokumen intelijen menunjukkan Rusia mengumpulkan pasukannya di 4 lokasi. Sejauh ini dari gambar-gambar satelit tampak Moskow telah mengerahkan 50 kelompok taktis berserta tank dan artileri. Pada Kamis, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan hampir 94.000 tentara Rusia dikerahkan di perbatasan Ukraina dan Moskow dapat memicu eskalasi skala besar pada Januari. Pada hari yang sama, Amerika Serikat memperingatkan Rusia bahwa setiap agresi militer terhadap Ukraina akan mendapatkan konsekuensi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan untuk melakukan pertemuan virtual dengan Presiden Rusia Vladimir Putin